Salam sehat untuk kita semua anak-anak Bapak kelas 7 ya. Ketemu lagi dengan Bapak dengan pembelajaran TIK ya, pembelajaran TIK. Nah, ya mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian semua sehat dan tidak ada mengalami kendala ya. Yang badannya kurang fit silahkan jaga kesehatannya. Oke, kita akan mulai langsung karena waktu dan ininya terbatas. Nah, pada kesempatan ini setelah kita belajar kemarin sejarah perkembangan komputer, kita kembali ke perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer itu adalah sebelum kalian menggunakan komputer, sebelum kalian memakai komputer, sebelum kalian masuk di lab, ya, Bapak mau jelaskan dulu ya, komputer itu apa, perangkatnya itu apa saja sih sebenarnya. Nah, di gambar yang di samping ini kalian sudah bisa lihat ya. Ini gambar-gambar ini dan ini adalah perangkat keras ya. Kalau kita lihat di sini, Bapak klik lagi. Nah, perangkat keras. Nah, perangkat keras komputer ini bisa kita pastikan bahwa dia adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa kita pegang, sesuatu yang bisa kita raba dan ada ya, terasa gitu. Jadi bisa kita rasakan ada, ketika kita pegang ada rasanya. Berarti itu keras, itu apa namanya? Ini kalau dijedukin di kepala sakit gitu. Itu intinya kalau perangkat keras. Nah, kita lihat di sini, perangkat keras itu adalah sebuah perangkat yang dilihat secara fisik dan bahkan bisa diraba, dipegang. Bisa dilihat secara fisik, bisa kita pegang seperti yang Bapak bilang tadi, bisa kita apa namanya raba. Jadi ada bentuknya. Ketika kita pegang ada bentuknya. Bukan seperti air. Kita pegang tidak bisa. Angin juga kita pegang tidak bisa. Jadi ini adalah perangkat keras. Air itu sebenarnya bukan perangkat keras karena tidak bisa kita pegang secara fisik. Kita tidak pegang, kita tidak bisa dapat gitu. Ya, tapi memang bisa kita lihat. Ya. Nah, ini adalah perangkat keras. Nah, kayak monitornya bisa kita pegang, mouse-nya kita bisa pegang, keyboardnya bisa kita pegang, dan itu yang besar itu bisa kita pegang juga. Itu adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras itu terdiri dari 3. Ya, yang pertama perangkat keras sebagai proses, perangkat keras sebagai input, ya proses yang memproses semua data yang kita masukkan ke dalam komputer. Input itu adalah perangkat keras atau alat yang bisa kita gunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Perangkat output atau keluarannya adalah perangkat keras yang bisa kita gunakan untuk mengeluarkan data dari komputer. Nah, kita mulai dari perangkat proses. Perangkat proses itu ada berapa nih? Ada 8. Ada 8 adalah processing unit atau prosesor. Ada motherboard, ada grafik processing atau VGA card, ada penyimpanan atau hard disk, ada sound card atau yang bisa mengeluarkan suara dari komputer gitu. Unit satu daya atau power supply ya yang mengatur semua listrik ke dalam komputer. Sistem pendingin atau kipas. Nah, kita mulai satu-satu. Nah, perhatikan, ini adalah prosesor ya. Ini gambar dari prosesor. Adalah yang fungsi utamanya adalah bisa memindahkan dan memproses data, berfungsi sebagai alat pengontrol ya, aritmatik, unit logik ya. Atau bisa kita bilangin inilah otak dari komputer. Nih, gambar-gambar ini adalah prosesor, otak dari komputer. Nah, yang berikutnya adalah motherboard. Motherboard ini adalah papan utama yang dimiliki oleh komputer. Karena di motherboard inilah semua perangkat keras proses itu ditaruh. Contoh di sini di sini adalah kita gunakan contoh di sini adalah waduh enggak kelihatan ya. Nah, di sini kita taruh prosesor ya. Nah, di sini kita taruh memori yang panjang ini. Nah, di sini di atas prosesor ini ada kipas. Nah, di sini ada slot-slot kecil, mana dia slot kecil yang seperti ini atau yang kecil-kecil seperti ini ya. Nah ini seperti ini untuk hard disk. Banyak nanti nak. Nah, jadi motherboard itu adalah papan utama yang memiliki chip BIOS sebagai program penggerak dalam menghubungkan jalur-jalur pada setiap konektor akses masing-masing perangkat. Jadi inilah dia penghubungnya. Jadi semua akan dimasukkan di sini. Nah, kita masuk lagi yang berikutnya adalah ini contoh jenisnya lagi nak ya, yang lebih
jelas berwarna supaya lebih kelihatan lagi. Nah, ini adalah motherboard juga nih semuanya. Nah, ini adalah memori. Kalau kalian punya kemarin bisa ingat semua apa yang kalian lakukan yang kemarin, maka kalian punya memori di kepalanya. Nah, ini komputer juga punya memori. Ini adalah gambar memori. Nah, ini memori yang bisa dibaca dan ditulis, yang panjang ini, yang ini juga nih. Ini adalah memori, namanya adalah random access memory. Jadi bisa dibaca, bisa ditulis, bisa dihapus, bisa semuanya. Itu adalah memori yang ini bentuknya model-model panjang. Tetapi ada satu lagi memori, namanya read only memory. Read only memory ini hanya bisa dibaca, tidak bisa diisi atau diisi datanya tidak bisa karena sudah ditancapkan oleh pabriknya di dalam motherboard tadi. Ya, memori yang sudah ditancapkan memori apa namanya datanya ke dalam motherboard tadi itu read only memory, hanya bisa dibaca. Apa isinya hanya bisa dibaca, apa di dalam hanya bisa dibaca, tetapi tidak bisa dihapus, tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dihapus dan bisa dihilangkan, bisa ditambah atau bisa dikurangi itu adalah read atau random access memory atau RAM, random access memory. Kalau read only tidak bisa, hanya bisa dibaca. Oke, yang berikutnya itu adalah VGA card. Nah, kalau yang suka main game, nah ini penting sekali, nah VGA card ini untuk sinyal digital berupa gambar yang lebih tajam, lebih kontras, lebih menarik. Nah, ini adalah VGA card. Ini dia bentuknya. Nah, yang berikutnya adalah hard disk. Ini adalah perut. Kalau kita makan manusia, makan masuk ke dalam perut. Nah, sama dengan komputer. Kalau kita masukkan data ke dalam komputer, masuk di sini nih. Di hard disk ini seperti ini. Ini hard disk laptop. Nah, ini hard disk eksternal. Nah, ini hard disk komputer besar, ya, komputer yang besar-besar itu. Nah, ini hard disk. Ini adalah sound card. Nah, perhatikan, nah ini yang hijau ini adalah ketika kita mau dengar suara pakai headset. Nah, ini. Nah, yang warna pink ini adalah untuk merekam suara kita. Ya, ini dua ini yang sangat berfungsi sekali. Yang pink untuk merekam suara kita, yang hijau ini adalah mengeluarkan suara ketika kita mendengarkan musik, ya menggunakan yang warna hijau. Ketika kita mau merekam suara menggunakan yang warna pink. Nah, itu dia. Nah, ini dia, nah, ya. Yang lainnya itu hanya pendukung atau hanya aksesorisnya saja. Nah, ini adalah power supply. Power supply ini adalah salah satu perangkat keras yang dimiliki oleh komputer untuk mengatur arus listrik ke dalam komputer. Jadi tidak sembarangan nak listrik. Listrik PLN itu 220 watt. Jadi kalau masuk semua ke dalam komputer langsung kebakar. Jadi ini diatur oleh ini. Jadi dengan kabel yang macam-macam ini, ada yang berapa ada yang 0,0 ampere segala macam. Ini jenis-jenis kabel ini berbeda-beda arusnya di dalamnya, ya sesuai dengan kebutuhan komputernya sendiri. Nah, yang berikutnya adalah fan. Fan ini adalah pendingin. Nah, ini perlu sekali, nak pendingin ini adalah untuk mendinginkan otak kita, ya. Jadi kalau kita sudah panas, pasti bawaannya emosi. Caranya adalah turun masuk ke apa namanya? Pergi ke bawah pohon untuk adem, baru kita semakin teduh, ya semakin enak otaknya. Nah, komputer juga seperti itu, harus ada pendinginnya, nak, ya. Ini adalah fan atau pendingin yang dua ini, ya, pendingin untuk komputer, otak komputer. Nah, yang ini fan ini yang tidak ada besi-besinya seperti yang putih-putih ini adalah pendingin untuk secara keseluruhan. Tapi kalau ada besinya seperti ini biasanya pendingin untuk otak komputer. Nah, ini sebagai input. Yang tadi itu semua proses. Ini adalah input. Nah, input itu ada keyboard, mouse, ya. Ini keyboard. Nah, itu menginputkan abjad, menginputkan nomor, menginputkan simbol-simbol ke dalam komputer. Ini mouse. Mouse ini adalah mengirimkan atau menginput sinyal untuk menggeser atau menggerakkan kursor nih. Ini kursor, nak, yang Bapak gerak-gerakkan ini namanya kursor. Nah, ini mouse. Nah, untuk output itu monitor. Ini, nak, monitor. Ya, output bisa kita yang menampilkan, nak, menampilkan hasil dari proses di dalam komputer itu. Nah, apalagi selain monitor, nah ada lagi printer yang mengeluarkan ke dalam kertas, itu printer. Ada lagi enggak? Ada, itu infocus. Nah, itu lagi. Nah, itulah dia, nak, ini casing. Casing ini adalah tempatnya semua.
Nah, casing. Nah, di dalam inilah dimasukkan semua. Motherboard dimasukkan ke dalam ini, memori segala macam masukkan. Pokoknya di dalam satu kotak inilah, kotak besar inilah yang kita buat casing, tempat semua komputer itu. Oke, anak-anak Bapak, itu aja untuk hari ini pertemuan kita yang kelima. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kalian bisa pelajari dengan baik lagi fungsi-fungsinya semua. Sebagai proses itu apa saja tadi banyak, nah ya proses-prosesnya itu. Sebagai input ada 2, Bapak jelaskan ada 2, sebagai output ada 3. Nah, silahkan dipahami lagi. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan jaga tetap kesehatannya supaya tetap sehat dan bisa dalam untuk pertemuan tatap muka berikutnya. Sampai jumpa. Salam sehat.